Ya, teka-teki siapa yang akan diturunkan untuk Piala AFF terjawab sudah. Meski berat, PSSI akhirnya menunjuk timnas U23 yang dipimpin oleh Sinteyong. Hal ini membuat beberapa negara tetangga was-was karena mereka sendiri sudah tahu seberapa mengerikannya timnas U23 di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada kali ini mereka sudah mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang hendak dilangsungkan. Timnas Indonesia saat ini memang sedang sangat fokus mempersiapkan putaran ketiga nanti yang akan dimulai dengan Indonesia melawan Arab Saudi di bulan September nanti. Tentu saja harapan publik benar-benar tersemar mengingat ini adalah momentum yang tepat. Kendati di suatu sisi kita juga tahu bahwa Indonesia akan melawan lawan yang berat. Indonesia sendiri ditempatkan di grup C bersamaan dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan China. Kita bisa lihat terdapat Arab Saudi, Jepang, dan Australia yang memang menjadi timnas langganan Piala Dunia. Adapun untuk Bahrain dan China yang dianggap sebagai kuda hitam. Namun sekali lagi bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prioritas bagi timnas senior Indonesia, akan tetapi bukan berarti PSSI meremehkan ajang Piala AFF. Memang beberapa waktu yang lalu Erick Thohir pernah mengatakan bahwa pada ajang ini akan menggunakan beberapa pemain muda. Jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang internasional dan memang sempat muncul wacana timnas Indonesia akan muncul dengan skuad U20 ataupun U23. Hal ini membuat negara tetangga was-was terhadap timnas Indonesia di AFF 2024. Negara yang dimaksud adalah Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Timnas Indonesia baik senior ataupun kelompok umur sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, terutama ketika bermain di ajang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Mulai dari timnas U16 asuhan Coach Nova Arianto yang berhasil mencuri perhatian lewat gameplaynya, serta timnas U19 Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Syafri yang baru saja menembangkan gelar kedua sepanjang sejarah Piala AFF U19. Dan melihat capaian manis tersebut, PSSI akhirnya memutuskan untuk menggunakan full squad U23 yang pada beberapa waktu lalu tampil apik di Piala Asia dan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Maka dengan ditunjuknya squad U23, PSSI berharap Indonesia bisa membawa gelar juara Piala AFF bagi timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah, karena sejauh ini Indonesia belum pernah meraih gelar juara dan lebih sering menjadi runner-up. Mendapatkan sorotan media ASEAN, sementara itu media Vietnam Soha menyebut jika grup B bisa saja adalah grup neraka karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam. Dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka grup B dan diyakini sebagai grup yang akan menyulitkan bagi Vietnam. Ya, Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Dan Filipina juga berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa, sedangkan Myanmar selalu menjadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF di tahun 2018. Tulis media Soha tersebut. Sidang cas Martin Paes menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Benarkah? Ya, PSSI terus berjuang agar FIFA bisa memberikan lampu hijau kepada kiper Martin Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Namun kiper milik FC Dallas di MLS ini masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Paes masih terkendala perpindahan federasi yang diatur oleh FIFA dalam statutanya. Pasalnya, Paes pernah membela timnas Belanda U21 beberapa tahun yang lalu. Kini PSSI masih menunggu sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa keputusan final mengenai status Paes akan diumumkan pada 18 Agustus mendatang. Tanggal 18 pengumuman, insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ujar Nusi di Plaza Mandiri Jakarta pada Rabu malam kemarin. Ya, warganet pun mulai mengaitkan pengumuman sidang CAS ini dengan kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap 17 Agustus. Wow, hasilnya tanggal 18 Agustus. Wayalah, buat kado 17-an lumayan lah, Martin join timnas. Semoga lancar dan hasilnya baik, kata para netizen. Atau netizen lain yang mengatakan,
Pasti deh, bisa yakin aja makin Erik. Kami warga negara Indonesia sedang menunggu kiper keturunan Indonesia. Kami warga Indonesia membutuhkan kiper keturunan Indonesia, tulis para netizen. Ya, Martin Paes yang sudah resmi menjadi WNI sejak April lalu masih terkendala untuk membela timnas Indonesia karena regulasi FIFA yang cukup ketat. Pemain FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di masa lalu sehingga proses perpindahan federasinya memang menjadi rumit. Sinteyong antar timnas Indonesia hajar Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah demi harga diri bangsa? Ya, timnas Indonesia pelan-pelan naik level. Dari yang awalnya rutin menghadapi Vietnam atau Malaysia, kini sering menghadapi Australia di berbagai kelompok usia. Awal Februari 2024, timnas Indonesia bertemu dengan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Meski tampil dominan, timnas Indonesia tetap kalah dengan skor 0-4 dari Australia yang bermain efektif. Medio April 2024, giliran timnas Indonesia U23 dan timnas Australia U23 yang bertemu di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 menang 1-0 lewat gol sundulan Komang Teguh. Kemenangan ini membuka jalan timnas Indonesia U23 yang akhirnya menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara itu, timnas Australia U23 rontok di fase grup setelah kalah bersaing dari Qatar U23 dan timnas Indonesia U23. Selanjutnya pada Juni 2024, giliran timnas Indonesia U16 dan timnas Australia U16 yang bertemu di semifinal Piala AFF U16 2024. Sayangnya, timnas Indonesia U16 yang bermain 10 orang sejak pertengahan babak pertama tumbang 3-5 dari sang lawan. Di laga tersebut juga, para pemain timnas Australia U16 melakukan selebrasi provokatif di hadapan supporter timnas Indonesia U16 yang memadati Stadion Manahan Solo. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta kepada timnas Indonesia senior yang menjamu Australia di matchday kedua grup C pada Selasa 10 September nanti untuk membalaskan dendam kepada sang lawan. Sejak kita mengalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar lalu, mereka mentargetkan kita jadi seteru baru. Itulah mengapa saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan. Tapi ingat ya, saya minta kepada pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menangis. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat lagi. Bersama supporter kita akan dukung habis-habisan timnas ya. Kita bangsa yang besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Kata mantan Presiden Inter Milan ini. Ya, ada peluang laga timnas Indonesia versus Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Maka dengan begitu, sekitar 70.000 supporter akan mendukung skuad asuhan Sinteyong membalaskan dendam kepada Australia sekaligus membuka jalan ke Piala Dunia 2026.